Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir batin serta rezeki yang tercurah dan terlimpah hingga saat ini. Khususnya pada hari ini kita semua bisa bertemu di Hindasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau, di mana beliau telah memberikan suri dan terbaik di dalam tata cara beribadah, tata cara berkehidupan, dan khususnya di dalam perdagangan. Rekan-rekan pejuang ekspor, tetap semangat ya. Hari ini akan saya share terkait dengan kepabeanan. Ini masih sekilas kepabeanan, karena ilmu kepabeanan juga sangat luas sekali. Saya juga mempunyai keterbatasan di ilmu tentang kepabeanan ini. Namun kepabeanan ini sesuai dengan pengalaman saya di dalam ekspor ini, saya akan memberikan share apa saja yang dilakukan oleh eksportir maupun calon eksportir terkait dengan kepabeanan itu. Nah, akan saya terangkan dan Anda pahami ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui dan pahami tentang kepabeanan. Ya, oke, ini akan saya share untuk menjelaskan di whiteboard ini. Terkait dengan kepabeanan, jadi rekan-rekan semua, ini Anda harus tahu tentang satu, apa yang dimaksud dengan kepabeanan. Ya, ini. Jadi kepabeanan ini terkait dengan lalu lintas, ya, lalu lintas pelaporan, lalu lintas pengawasan terhadap keluar masuknya barang Indonesia, ya, keluar barang Indonesia dari maupun keluar maupun ke dalam, ya. Ini, jadi ini semuanya melalui kepabeanan, ya. Jadi ini in out dan ini terkait dengan pelaporan, ya, pelaporan. Yang kedua adalah daerah pabean, ya, daerah pabean. Apa yang dimaksud daerah pabean? Ini wilayah di mana meliputi wilayah di seluruh Indonesia, meliputi laut, udara, dan daratan, ya, di sini, ya. Jadi semuanya, walaupun nanti ada ekspor impor diterjunkan dari udara, itu juga harus ada pelaporan. Nah, ini di kepabeanan, ya, karena ini termasuk daerah pabeanan. Termasuk adalah ZEE, ya. Sorry, ini ZEE. Nah, zona eksklusif ekonomi, ya, di sini. Dan ada landas kontinen. Nah, tapi ini kita tidak akan ekspor di daerah ini, ya, ekspor impor daerah ini, ya. Kita yang aman-aman saja. Ini adalah landas kontinen. Nah, landas kontinen dan ZEE itu yang bagaimana? Ya, ini saya gambarkan sedikit, ya. Ini misalnya darat, ya. Ini laut. Nah, ZEE ini adalah wilayah, ya. Wilayah yang sekitar 200 mil, ya. Ini wilayah kita di lautan ini sini, ya. Makanya sering dulu kita mendengar ada penangkap ikan dari luar negeri masuk ke wilayah kita, dikejar, ditangkap. Bahkan ada yang kapalnya diledakkan. Sebagaimana juga banyak teman-teman kita nelayan itu menjual ikannya dari sini terus ditampung di luar ZEE ini. Nah, ini akhirnya apa? Tidak ada pelaporan ke pabean, tidak ada laporan ke custom, sehingga ini jadi masalah. Jadi ada kebocoran di sini. Mereka langsung kirim ke ditampung oleh kapal-kapal besar yang di luar batas ini. Nah, padahal ini kita masuk di wilayah ZEE, artinya semua transaksi walaupun di sini harus dilaporkan di pabean. Nah, di situ, ya, ini adalah ZEE. Kemudian yang disebut dengan landas kontinen, yang ini dasarnya ini. Nah, di sini, ya. Jadi kalau ada film spionase, ya, James Bond itu barangnya ditaruh di sini, terus yang ngambil nyelam. Selama masuk di wilayah ini, ya, itu
harus dilaporkan di bea cukai ya, dilaporkan karena ini sudah masuk wilayah Indonesia juga. Jadi daerah pabean kita berarti wilayah darat, udara, lautan, dan termasuk hal-hal yang begini yang insya Allah kita tidak melakukan taksasi di ZEE maupun landas kontinen ya di situ. Nah yang ketiga itu terkait dengan kawasan pabean ya, kawasan pabean ini adalah wilayah-wilayah yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai seperti pabean ya, kawasan pabean ini ya, atau banyak orang menyebut PLBP ataupun kawasan berikat ya di sini. Nah di sini ada daerah tertentu yang di luar jauh dari wilayah kita di pelabuhan-pelabuhan di daerah itu juga ada yang disebut sebagai kawasan pabean. Nah yang keempat kita akan membahas mengenai PEB. Nah, pemberitahuan ekspor barang. Ya. Pemberitahuan ekspor barang. Nah, ini wajib. Jadi setiap barang keluar masuk PEB ini keluar ya. Setiap barang keluar itu harus dilaporkan ya di tadi itu kepabeanan ya. Jadi bagaimana model pelaporannya dulu pernah kita sampaikan terkait dengan pengiriman barang. Jadi kalau yang retail yang melalui kurir ya umumnya ini PEB dibuat oleh mereka pihak kurir ya. Jadi eksportirnya kalau kirim 1 kilo, 2 kilo, nggak perlu membuat PEB ya. Jadi itu nanti dibuatkan oleh pihak kurir. Tetapi bagi yang LCL, ya less than container sama FCL, ini harus membuat PEB. Nah, di sini ya. Nah, bagaimana membuat PEB di sini? Ada beberapa persyaratan yang ditentukan oleh kepabeanan ya. Siapa saja yang bisa membuat PEB ini? Ini adalah adalah eksportir ataupun PPJK. Nah, di sini ya. Bagaimana Pak? Apakah sulit membuat PEB sendiri ya? Jadi saya jelaskan bagaimana syarat membuat kalau Anda sebagai eksportir mau membuat PEB sendiri ya. Jadi salah satu syarat kalau eksportir ingin membuat PEB sendiri ya, satu mereka harus punya tenaga ahli kepabeanan ya, yang disebut ahli kepabeanan. Nah ini sekolah lagi ya, saya kurang jelas, tapi kalau nggak salah dengar itu 3 bulan, itu setiap hari ya. Jadi saya lihat teman-teman yang belajar waktu saya masih bekerja itu jadi ahli kepabeanan ini 3 bulan setiap hari ya belajar membaca undang-undang dan sebagainya, dan dialah memang menjadi ahli kepabeanan. Nah, kemudian yang kedua tentunya ada investasi ya terkait EDI ya. Saya kurang tahu berapa biayanya, tapi ya untuk Anda yang baru mulai ataupun kita masih eksportir UMKM nih, tidak saya sarankan ya. Jadi ini sangat mahal sekali ya. Beda lagi kalau ada perusahaan yang sudah ekspornya sehari 10-20 kontainer, nah ini nggak apa-apa ya. Tetapi kalau masih baru, EDI ini Electronic Data Interchange ya. Electronic Data Interchange ini adalah pelaporan melalui sistem ya. Saya juga belum tahu bentuknya bagaimana ya. Ini ya. Nah, ini investasi di sini. Dan tentunya perusahaan Anda juga sudah ditunjuk juga bisa membuat menjadi PPJK ya, menjadi PPJK oleh pihak bea dan cukai. Nah, ini. Jadi bagi pemula, wah terasa berat sekali ya untuk membuat PEB ini. Nah, pemerintah di dalam tata laksana pabean sudah memberikan kelonggaran yang luar biasa untuk membuat PEB ini ya. Eksportir bisa memberikan kuasa ya.
memberi kuasa kepada memberikan kuasa kepada PPJK untuk membuat PEB. Nah, di sini ya, memberi kuasa PPJK. Nah, apa itu PPJK? PPJK itu adalah pengurusan jasa kepabeanan. Ya, tadi itu mereka sudah mempunyai investasi, mempunyai tenaga ahli kepabeanan, dan memang dia adalah perusahaan yang berkompeten di dalam urusan kepabeanan. Ahlinya ahli. Nah, siapa itu PPJK? PPJK ya, bisa forwarder, bisa IMKL, bisa juga perusahaan eksportir ya. Ini artinya apa? Tidak semua forwarder, MKL maupun eksportir itu adalah PPJK ya. Jadi untuk mendapatkan PPJK tadi itu persyaratannya. Oleh karena itu, ketika Anda melakukan komunikasi dengan forwarder maupun MKL, Anda boleh tanyakan, apakah Anda PPJK? Nah, di situ. Kalau mereka adalah PPJK, maka Anda bisa memberi kuasa untuk membuat PEB. Nah, ini penting ya. Jadi ingat, tidak semua forwarder EMKL itu adalah PPJK. Ya, makanya Anda harus cek. Apabila mereka tidak bukan sebagai PPJK, forwarder Anda bukan PPJK, MKL Anda juga bukan PPJK, biasa mereka melakukan kerjasama. Istilahnya mengesupkan ya, disupkan pekerjaannya kepada PPJK. Ya. Ini ya, jadi ada mungkin juga ada tambah biaya kok ya, tambah biaya juga ya di situ. Ya, jadi itu. Jadi nanti ada ketemu forwarder MKL yang juga berstatus PPJK, maka Anda berkuasa untuk membuat PEB Anda. Ini langkah yang paling praktis ya. Jadi saya pun tidak pernah membuat PEB sendiri karena tadi itu. Jadi saya cukup serahkan kepada ahli-ahlinya kepabeanan. Nah, kita serahkan di situ. Nah, bagaimana dalam syaratnya dalam membuat PPJK ataupun membuat PEB itu kepada PEB kepada PPJK, Anda ya nanti anggap saja ini forwarder Anda itu adalah PPJK ya. Nah, jadi nanti Anda serahkan legalitas usaha. Nah, usaha Anda serahkan kepada mereka, ya, NPWP, ya, badan maupun yang pribadi, ya. Nah, Anda serahkan di situ. Kemudian ini tambahan, ya, bagi produknya yang dibatasi, contoh kopi, Anda sertakan juga izin ekspornya, ya. Ya, seperti ETK. Nah, ini untuk kopi, ISB, ini untuk sarang burung walet, ya, atau PE, ya, PE macam-macam, ekspor beras gitu ya, kan ada perusahaan ekspor. Anda serahkan juga kepada forwarder ini, ya. Ini kalau nggak diserahkan, forwarder nanti juga nggak bisa nguruskan. Jadi ini kelengkapan ini ada kasihkan juga. Nah, ini ya, ini yang penting ya. Nah, ini serahkan dulu bagi mereka yang baru mulai kerjasama dengan forwarder itu supaya direkod di data mereka. Nah, untuk setiap shipment, per shipmentnya Anda nanti cukup kirim invoice, ya, invoice-nya dan packing list. Nah, berdasarkan invoice dan packing list ini, rekan-rekan forwarder nanti akan membuat PEB, ya. Jadi invoice, packing list, ditambah juga legalitas usaha Anda ya, IPB. Nanti data-data ini semua masuk di formatnya PEB, ya, PEB di sini. Kalau nggak salah ini sekarang versi yang 5 ya, 5.0 ya.
5.0. Ini versinya, ini ganti-ganti karena sistem juga berubah. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan di dalam bagaimana Anda memulai kerjasama dengan forwarder untuk membuat PEB. Jadi cukup Anda serahkan atau kuasakan pembuatan PEB itu kepada rekan-rekan forwarder yang berstatus BPJK. Jadi Anda tidak perlu repot-repot datang ke Bea Cukai untuk membuat PEB sendiri dan sebagainya ya. Apalagi bagi Anda yang lokasi perusahaannya jauh dari kantor kepabeanan, ini akan membuat waktu Anda terkuras dan juga biaya. Jadi Anda cukup kerjasama dengan BPJK untuk memberikan kuasa terkait dengan pembuatan PEB ini. Nah, di situ ya. Nah, bagaimana tugas Anda? Jadi nanti sebelum BPJK nanti memberikan atau melaporkan PEB-nya kepada custom, Anda nanti ngecek ya dari draft ya, kita sebut draft ya, draft PEB. Draft PEB ini Anda cek ya kebenaran data isinya. Nah, setelah oke, Anda cek sudah betul, Anda boleh kasih confirm ya, confirm. Nah, setelah confirm itu baru ini nanti disubmit ya ke custom ya. Jadi ini, jadi nanti pihak BPJK kemudian submit ke custom. Nah, custom akan menerbitkan NPE, nota pemberitaan ekspor, artinya sudah masuk untuk diperiksa dan sebagainya ya, NPE. Terus nanti terakhir adalah PE, artinya sudah mendapatkan persetujuan ekspor, ini aman setelahnya. Nanti data-data PEB semuanya nanti akan diberikan kepada Anda yang ada stempel basahnya untuk arsip Anda ya. Kalau sudah keluar ini, insya Allah barang Anda sudah aman untuk diekspor di situ ya. Jadi serahkan pembuatan PEB-nya kepada teman-teman yang ada di BPJK. Ini sangat membantu sekali ya. Nah, ini rekan-rekan ya, jadi ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Terus kemudian, Pak, bagaimana sih bentuknya PEB? Nah, bentuknya PEB, saya akan share ya, terkait dengan bentuknya PEB. Ya, ini coba saya cari data bisa saya dulu ya. Taiwan ya, Taiwan ya. Nah, ini saya tutup dulu ini, belum saya tutup ini. Ya, oke, ini bentuknya PB ya. Jadi nanti pertama PPJK akan kirim draft. Nah, draft kurang lebih seperti ini ya, seperti ini dikirim via email. Anda cek ya, Anda cek itu, ngeceknya itu kalau bisa di print terus dicek, dikasih cawang-cawang begitu. Kecuali Anda punya pena seperti begini, jadi nama perusahaan sudah betul, NPWP sudah betul, alamannya. Nah, alamat ini karena terbatas dengan digit kolom, jadi kadang-kadang nggak komplit, tapi ini sudah mewakili ya. Kemudian nama kapalnya juga harus ada ya, nomornya via mana kita cek semua. Terus nomor invoice kita cek ya, nomor packing listnya kita cek. Kemudian berapa nilainya kita cek. Nah, ini ya, waktu itu masih sedikit, sekitar $7.000. Terus kemudian asuransi kita cek semua. Terus kemudian di sini ada, ini kebetulan ada 2 item barang, jadi ada label ini. Kalau cuma satu, nanti akan muncul di sini ada HS code-nya ya, HS code-nya Anda cek juga, nama barangnya ya, terus total nilainya. Kalau ini sudah ada cek semua, sudah bagus. Nah, ini pikirannya pakai apa? Nih, nanti ada itu pakai LCL atau full container. Nah, di sini nanti ini ya, jenis peti kemasnya dan sebagainya Anda cek semua.
ini wajib, kemudian Anda boleh kalau sudah cocok, Anda kasih note ataupun confirm gini ya. Confirm oke, kita kirim balik kepada pihak PPJK. Nah, dari situ PPJK akan submit ke custom untuk dibuat atau dilaporkan aktivitas ekspor Anda. Nah, di situ ya, begitu sudah masuk akan terima nota pemberdayaan ekspor. Nah, ini sedikit gambarannya terkait dengan format ya PB. Ini yang ini masih lama ya. Sekarang insya Allah sudah versi 5 ya, versi 5. Nah, ini terkait dengan format PB PB ya. Nah, nanti ada ke depan juga bisa. Jadi tadi itu Anda nggak perlu, Anda cukup menguasakan kepada pihak PPJK untuk membuat PB ini. Jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk mengurus sendiri, investasi EDI, kemudian ada sekolah ya. Tetapi kalau Anda nanti belajar ingin jadi MKL, forwarder, buat usaha seperti itu, jasa, maka ini Anda wajib untuk menjadi PPJK ataupun Anda wajib belajar menjadi ahli kepabeanan. Tapi kalau jadi eksportir, karena kita diberikan bisa memberikan kuasa kepada PPJK untuk buat PB ya, kita gunakan porsi kita hanya sebagai eksportir ya. Oke, jadi ini sedikit tentang sekilas kepabeanan. Nanti insya Allah akan saya share lagi terkait dengan yang terkait dengan ekspor. Ya, jadi pelajari dasar-dasar yang ada di Hindasu Channel ini, karena dasar-dasar bisnis ekspor yang kami share selama ini itu memang penting untuk melakukan komunikasi bisnis dan kelancaran usaha Anda. Ya, semoga kita mendapatkan keberkahan atas pertemuan kita di Hindasu Channel ini dan Allah meridhai segala kegiatan kita. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.